Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat senantiasa. Nah, adapun yang sakit, semoga penyakitnya segera dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perkenalkan nama saya Dani Nasrullah. Kalian bisa menyebut saya Nasrul. Nah, saya adalah seorang desainer grafis. Saya telah memiliki pengalaman selama kurang lebih 5 tahun dalam dunia perdesainan. Nah, dalam pelatihan desain grafis kali ini, saya akan menjadi tutor kalian dalam membuat logo. Software yang kita gunakan yaitu adalah Adobe Photoshop. Namun tenang, buat kalian yang nggak bisa ataupun belum mampu mengoperasikannya, sebelum pembelajaran dimulai, nanti akan saya jelaskan sedikit tentang tools-tools apa saja yang akan kita gunakan dan apa saja manfaatnya dan bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, untuk mempersingkat waktu dan daripada kalian tambah bingung, langsung saja kita ke pembelajarannya. Nah, oke teman-teman, kali ini saya sudah masuk di aplikasi Photoshop-nya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan memberikan cuplikan karya desain logo saya yang pernah saya buat. Nah, ini yang pertama itu logo dari sebuah grup bernama Lexis. Nah, kemudian yang dari Crazy yaitu sebuah brand makanan. Dan ini adalah merupakan sebuah brand merchandise. Nah, mungkin itu beberapa cuplikan karya yang pernah saya buat. Nah, mungkin di sini akan saya jelaskan tentang fungsi-fungsi tools dan tools apa saja yang bakal kita gunakan. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tools ini dengan bahasa saya sendiri. Fungsinya buat apa untuk kalian lebih memahami. Di antara tools yang atas ini mungkin yang saya sering gunakan yaitu file. File fungsinya seperti, mungkin kalau kalian yang sering menggunakan Microsoft Word mungkin sama persis lah fungsinya seperti itu. Nah, untuk diedit ini saya jarang menggunakannya. Untuk image saya biasanya menggunakannya untuk lebih ke arah warna dan juga untuk memotong gambar. Untuk layer juga jarang. Kemudian tab, select. Nah, untuk di select ini merupakan sebuah fitur yang dapat kita gunakan setelah menggunakan layer seleksi di gambar. Nah, mungkin nanti akan saya praktekkan biar teman-teman juga lebih paham. Untuk di filter, ini seperti filter-filter edit pada umumnya, kalian bisa menambahkan blur, distort, noise, dan segala macamnya. Untuk 3D saya jarang menggunakannya. View sama. Untuk Windows sama lah. Nah, mungkin untuk tools di sebelah kiri ini yang bakal kita gunakan. Akan saya jelaskan sedikit saja karena memang nggak banyak akan kita gunakan. Nah, untuk yang pertama dan di atas namanya Move Tool. Fungsi Move Tool ini adalah untuk menggeser gambar. Nah, di bawahnya ada rectangular mark tool atau biasa saya menyebutnya tool kotak. Nah, fungsi dari keempat tool ini yaitu untuk mempermudah kita dalam membuat tools atau katakanlah garis lah. Nah, di bawahnya juga ada ini. Nah, ini fungsinya buat memberikan garis-garis. Nah, saya biasa menggunakan tools ini adalah untuk memotong foto. Nah, di bawahnya adalah magic. Kalau saya biasa menyebutnya yaitu dengan magic tool. Nah, fungsi dari magic tool sendiri yaitu untuk menyeleksi secara menyeluruh dari gambar.
Nah, sedangkan quick tool ini secara perlahan, dikit-sedikit. Kemudian tools yang saya gunakan yaitu kemudian ada clone tool. Nah, clone tool ini fungsinya buat untuk menghapus objek. Kemudian ada brush tool. Brush tool saya biasa menggunakan untuk menghapus. Kemudian ada pen tool. Nah, pen tool untuk memberikan gambar pada objek. Nah, ini yang paling penting dalam proses pembuatan apapun dalam Photoshop. Nah, pen tool sebenarnya perannya sangat vital. Kenapa? Karena bagi saya sendiri setiap pembuatan logo, desain maupun apapun itu menggunakan pen tool. Bahkan untuk membuat sebuah potongan seperti yang difungsikan ini tadi, polygonal tool, itu kita lebih dimudahkan dengan adanya pen tool. Kemudian ini ada teks. Ini fungsinya buat kita memberikan tulisan. Nah, mungkin sebelum kita memulai, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu klik new. Kemudian kita bikin logo makanan, logo bakso. Nah, untuk ukurannya saya biasa menggunakan pixel. Nah, saya biasa menggunakan pixel ukuran 4000 kali 4000. Kenapa 4000 kali 4000? Karena untuk ukuran 4000 pixel itu saya rasa gambar tidak akan pecah. Cukuplah apabila dicetak, dijadikan, ditempelkan dari banner dan segala macamnya. Nah, untuk resolusinya saya biasanya menggunakan 72 pixel, sudah cukup. Kita oke. Nah, untuk di sini teman-teman ini masih polos. Nah, di sisi kanan ini namanya layer. Langkah pertama yang kita buat dalam membuat desain yaitu dengan menggunakan pen tool. Nah, biasanya kalau saya ingin membuat desain logo, pen tool merupakan tools pertama yang saya pakai. Nah, katakanlah seperti ini fungsinya. Saya ingin membuat sebuah mangkok. Oke, sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah gambaran kasarnya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Dengan pen tool sendiri adalah tools yang kita manfaatkan dengan fungsinya ya kan. Nah, untuk membuat seperti ini kita hapus terlebih dahulu ya. Teman-teman klik pen tools, pilih yang pen tools ya. Kemudian kita klik kiri. Kemudian kita klik kiri yang kira-kira kita sejar. Klik kiri tahan, tarik, kemudian lepas. Nah, untuk kita membuat lengkungan ke bawah seperti tadi, langkah yang perlu kita lakukan yaitu adalah memotong garis ini. Nah, cara memotongnya yaitu dengan kalian tekan Alt, kemudian klik kiri. Nah, apa yang terjadi apabila kita tidak memotong tools? Yaitu dengan seperti ini terjadi. Ini akan berbelok, tidak sesuai keinginan kita. Jadi kita potong. Kemudian kita ambil garis tengah. Oke, cukup.
kita potong lagi. Nah, pen tools ketika kita membuat sebuah objek, kita apabila kita mulai start dari sini, finishnya juga harus dari sini. Di sini, oke, kita klik. Oke, kita kira-kira sekiranya cukup. Oke, sudah cukup. Nah, ini kita sudah jadi sebuah mangkok, tapi kan belum terlihat seperti mangkok, baru terlihat seperti potongan bulan. Nah, kita perlu tambahkan layer di sini. Nah, untuk menambahkan layer, kita klik layer, new layer. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian kita rubah dulu warnanya jadi gelap. Nah, oke, kemudian setelah selesai tadi, kita lanjutkan yang kedua, yaitu untuk warna di dalam mangkok. Oke, seperti biasa kita klik ke pojok sini, kemudian kita sambungkan ke pojok sini. Oke, kita tahan. Oke, bentar. Oke, kita ulangi. Oke, sebelumnya saya ingatkan teman-teman, untuk memperbesar atau memperkecil seperti ini, yang dapat kita lakukan yaitu dengan klik tombol Alt, kemudian dengan scroll yang di mouse bagian tengah. Ini biasanya saya lakukan untuk mempermudah saja. Nah, untuk memindahkan seperti ini, kita bisa klik spasi tahan dan tombol kiri tahan. Oke, kita klik pojok sini. Kemudian pojok sini kita tarik. Oke, kita potong. Kemudian kita balikin lagi ke sini. Tarik. Selesai. Nah, mungkin teman-teman kan seperti tujuan kita awal tadi kan, ini warnanya berbeda dengan yang bawah. Nah, untuk membedakannya, kita bisa klik ini, kotakan ini. Klik 2 kali, klik kiri. Nah, warnanya sudah berubah. Kemudian kita bisa ganti warna dengan sesuka kita. Oke, sesuai kebutuhan. Oke, saya pilih ini karena sekiranya cukup. Nah, untuk mengatasi ini kan bolong separuh. Nah, kita bisa kasih dengan sebentar. Oke, kita klik kontrol, kemudian klik di sini. Nah, seperti ini kita bisa rubah. Nah, untuk ini bagian yang atas. Oke, ini cukup. Nah, kemudian untuk yang bawah, kita tarik, kemudian kita rapikan. Nah, sudah cukup rapi. Oke, untuk bagian yang ini kurang turun saya rasa. Benar, kalau ini bisa dihapus ya teman-teman. Oke, kita kurang turun sedikit saya rasa. Sudah cukup. Ini kita zoom out. Nah, untuk bagian bawah kan ini sekiranya kurang.
masih belum simetris lah. Nah, kita bisa benerin ini dengan cara klik kontrol kemudian arahin ke garis. Nah, seperti ini. Untuk garis bagian ini kita bisa untuk garis ini bagian sini. Nah, sedangkan ini bagian sini. Nah, untuk merubahnya klik kontrol tahan, kemudian klik kiri tahan. Nah, kemudian kita arahin sesuai kebutuhan. Sekiranya segitu. Nah, bagian sini kita masukin dikit. Nah, oke, ini terlihat seperti lebih cocok. Kemudian kita bisa gambar pola di sini juga, atau mungkin kita bisa kasih tulisan. Nah, mungkin tapi sebelumnya mungkin kita bisa kasih variasi dulu ya, di sebelah kirinya taruh warna dulu lebih ke arah ini kan ya. Ini. Tapi warnanya cocok dulu. Yang saya rasa cocok cukup. Nah, kita bisa ikuti ini. Di kiri sampai tengah juga, kemudian tarik, kita paskan lah kira-kira pas dan potong. Kemudian klik atas, tarik. Oke teman-teman, kalau kasusnya seperti ini nggak kelihatannya bawah, teman-teman bisa lepasin aja, nggak apa-apa. Terus potong, jangan lupa. Bisa geser ke bawah dulu. Tadi kayak seperti ini. Kalau kasus seperti ini ya, teman-teman bisa klik kembali aja, nggak apa-apa. Kembalinya klik Ctrl, Alt sama Z. Nah, sudah. Kemudian teman-teman ini buat ngerapiin tadi. Nah kan tadi kan yang di atas kan kita ketutupan, nah kita nggak bisa lihat. Nah, caranya seperti ini buat memperbaikinya. Kemudian klik sebelahnya. Kemudian oke, sebentar. Nah, kalau kayak gini teman-teman ya, kita kan ingin melanjutin layar ini, nah tetapi nggak bisa kayak ini ya. Nah, ini kan buat layar baru. Nah, jadi yang kita lakukan, kita klik tombol Ctrl Alt Z, kemudian benar. Oke, ini benar. Nah, kemudian kita klik ini, kita klik Alt di bagian titik ini, Alt tahan, kemudian klik kiri. Oke, ini sudah nyambung. Nah, kita bisa lanjutin. Kita klik kiri tahan, tarik. Oke, sebentar. Pencet tadi. Oke, kita rapikan ya teman-teman. Oke, sudah. Terus kita lanjutkan ke
atas ini. Bentar. Ini nampaknya kayak nggak cukup seperti tadi kasusnya, nggak apa-apa. Kita klik Alt klik kiri buat motong. Nah kemudian klik Ctrl, kemudian atur. Secukupnya ya teman-teman. Oke, saya kira cukup. Nah, jangan lupa prinsipnya pen tool, ketika kita start di sini, finishnya juga harus di sini. Nah, untuk menutup ini kita harus klik ke bagian start tadi. Nah, sudah selesai teman-teman. Oke teman-teman. Nah, tujuannya kita kan membuat garis di pinggiran ini, tetapi setelah kita buat ternyata garisnya nggak muncul, kan? Nggak muncul. Oke, nah caranya seperti ini. Teman-teman klik kiri tahan pada shape 3, kemudian teman-teman tarik ke atas. Nah, nanti bakalan muncul. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin next kita bisa bikin pentol, bulatan buat pentol di atasnya ya. Nah, kalau seperti kita buat garis, kotak, sebenarnya kita ada tools. Ini toolsnya, ada line tools, polygon, ellipse, rounded, rectangle, dan custom. Nah, dari tools ini sebenarnya kita bisa membuat seperti ini tapi lebih mudah. Nah, tetapi tidak semuanya cocok buat kebutuhan kita. Nah, kayak seperti ini teman-teman. Buatnya, oke, sebentar. Ya, karena buatnya kita klik kiri, kemudian tarik ke sini teman-teman. Kita buat 2. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, teman-teman untuk mengganti kayak seperti tadi, ini kan saya rasa pentol bukan pada warnanya ya. Kita bisa ganti warnanya buat ya, tim lah ya. Seperti ini cukup. Nah, kalau untuk seperti ini teman-teman kan pasti mungkin nanti ada kebingungan. Nah, warnanya kan kurang sama. Nah, untuk menyamakannya kita bisa klik pada pentol yang awal tadi, bulatan lingkaran yang awal tadi, harus klik oke. Nah, apabila teman-teman ingin merubah posisi ini, kedua pentol ini, itu bisa dilakukan dengan caranya kita klik move tool yang sini tadi, kemudian klik Ctrl. Oke, bentar. Sebentar teman-teman. Oke, sudah. Oke, kalau teman-teman kayak gini, bentar ya. Oke, oke. Untuk memindah tools yang perlu kita lakukan yaitu dengan kita untuk memindah sebuah layer, kita klik Ctrl T. Nah, kemudian seperti ini kita bisa tarik. Nah, kita bisa gunain arah juga.
kita sesuaiin sesuai kebutuhan. Oke, saya kira cukup. Oh, mungkin kurang ke bawah ya. Oke, kita klik tombol centang, kemudian yang sebelahnya kita klik Ctrl T, kita geser ke kanan sedikit saja. Oke, kalau ini sebenarnya sesuai kebutuhan ya teman-teman. Oke, kalau sudah cukup klik centang. Nah, kalau kasusnya seperti ini, biasanya saya untuk lingkaran pentol ini saya masukkan ke dalam mangkok. Kalau kayak gini kesannya di luar mangkok. Nah, untuk memasukkannya, nah ini kan ada dua. Kita bisa klik Ctrl, kemudian di kiri untuk elips 1 dan elips 2, kemudian kita tarik ke atas shape 1. Oh, oke, shape 3 ya teman-teman, lebih tepatnya. Oke. Biasanya kita tarik ke atas shape. Oke. Tonton sepertinya kurang ke bawah, kita klik Ctrl T, kita turunkan. Oh, Mas, kurang ke bawah, oke, cukup. Terus klik centang. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Untuk seperti ini teman-teman, kan ini terlalu melebihi tadi desainnya mangkok. Kita bisa atasi dengan seperti ini. Kita klik duplicate. Nah, ini duplikasi dari shape ini, shape 1. Kita bisa tarik ke atas. Nah, yang lingkaran ini tadi kan ketutupan. Nah, kita bisa naikin ke atasnya shape 1. Shape 1 yang copy. Nah, sudah selesai teman-teman, seperti ini. Lalu untuk membar, ini kan saya kira sudah cukup logo seperti ini. Mungkin kita bisa kasihkan teks teman-teman di sini. Di kiri saja. Dan oke, katakanlah seperti bakso. Bakso Pak Seno. Teman-teman, kayak seperti ini. Kita klik oke dulu. Nah, kita bisa menggeser lokasi ini. Sebentar, oke, kalau nggak bisa, kita bisa pakai Ctrl T teman-teman. Oke, kita geser sesuai sampai ke tengah. Sebenarnya kalau untuk seperti ini sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kalau saya lebih suka di tengah karena lebih terlihat bagus dan elegan saja. Oke, nah bentar. Oke, sudah cukup, kita klik centang. Nah, untuk yang ini, nah ini saya kira sudah cukup teman-teman, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, apabila sudah selesai ini, mungkin kita bisa klik file,
kemudian save. Nah, seperti ini teman-teman, kita bisa logo bakso untuk file namanya. Nah, untuk formatnya, kalau PSD ini untuk format file dari aplikasi Photoshopnya sendiri, biar andai kata kita nanti atau besok ingin merubahnya lagi. Nah, biasanya saya klik seperti untuk format PSD nya sendiri, kemudian saya nunggu untuk sampai ini full. Nah, kemudian saya ulangi, save. Oke, bentar. Oke teman-teman, terus kemudian kita biasanya klik save. Nah, lalu kita klik, kalau teman-teman bisa pilih JPEG atau juga PNG. Nah, kalau saya biasanya suka PNG. Kenapa? Karena untuk size-nya itu lebih besar, sehingga nah kemudian untuk kayak gini saya biasanya pakai PNG. Kenapa? Karena untuk kualitas fotonya lebih terjamin teman-teman. Oke, kita klik save. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita klik OK saja. Kita tunggu sampai 100%. Oke, sudah selesai. Bisa kita cek di tempat kita menyimpan tadi teman-teman. Oke, oke, bisa kita cek ya teman-teman di tempat kita nge-save tadi. Oke, seperti ini logonya. Oke, seperti ini kita sudah selesai. Mungkin ini kayak dasarnya aja teman-teman. Mungkin nanti kita bisa tambah tekstur di pentolnya, kita bisa tambahin gambar di sini, maupun kita bisa juga tambahin mie, pangsit, maupun saus. Mungkin juga sendok teman-teman. Terus kita juga bisa bikin lingkaran di sini. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya itu kita bisa lanjutkan ini. Untuk pertemuan ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti ini sampai selesai. Tetap semangat. Jangan lupa terus berkarya teman-teman. Terus belajar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.